Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Bagian kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab ke-6, bagaimana membuat orang lain segera menyukai Anda. Part keempat, saya akan sampaikan pada Anda bagaimana orang-orang bisnis dalam kursus saya sendiri telah menerapkan prinsip-prinsip ini dengan hasil yang mengagumkan. Mari kita ambil kasus seorang pengacara Connecticut. Tidak lama setelah ikut dalam kursus kami, beliau dan istrinya pergi ke Long Island untuk mengunjungi beberapa kerabat. Sampai di sana, istrinya membiarkannya asik mengobrol dengan bibinya yang sudah tua dan tinggal sendiri. Lalu istrinya mengobrol dengan beberapa saudaranya yang lebih muda. Karena beliau akan segera mendapat tugas dari kursus untuk melaporkan hasil penerapan prinsip-prinsip penghargaan, dia pikir dia akan memperoleh beberapa pengalaman dengan mengobrol dengan wanita tua itu. Maka dia memandang sekeliling ruangan untuk mencari apa yang kira-kira bisa dikaguminya secara jujur. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1890, bukan? Tanyanya. Iya, jawab wanita itu. Tepat pada tahun itu rumah ini dibangun. Rumah ini mengingatkan saya pada rumah tempat saya dilahirkan. Indah sekali, dibangun dengan bagus, luas. Anda tahu, orang tidak lagi membangun rumah seperti ini, tambahnya. Anda benar, wanita tua itu setuju. Orang-orang muda sekarang tidak peduli dengan rumah-rumah indah. Yang mereka inginkan hanya apartemen kecil, lalu mereka akan pergi berkeliaran dengan mobil mereka. Ini rumah impian, ujar wanita itu dalam suara bergetar penuh dengan kenangan indah. Rumah ini dibangun dengan cinta. Suami saya dan saya sudah memimpikannya selama bertahun-tahun sebelum bisa membangunnya. Kami tidak memanggil arsitek, kami merencanakan semuanya sendiri. Kemudian wanita itu memperlihatkan kepadanya seluruh ruangan rumah. Dan ia mengekspresikan rasa kagum yang tulus terhadap harta cantik yang telah diperoleh wanita itu dari perjalanan-perjalanannya ke luar negeri. Dan semua itu dia hargai seumur hidup. Shawl paisley, seperangkat cangkir teh Inggris, porselen, tempat tidur Prancis dan kursi-kursi, lukisan Itali, dan gorden sutra yang pernah digantung di sebuah chateau Prancis. Setelah membawanya berkeliling melihat seluruh rumah, wanita itu mengajaknya keluar ke garasi. Di sana terparkir sebuah mobil Packard dalam kondisi baru. Suami saya membelikan mobil itu untuk saya tidak berapa lama sebelum dia meninggal. Saya tidak pernah mengendarainya sejak kematiannya. Anda seorang yang menghargai benda-benda indah dan saya akan berikan mobil ini untuk Anda. Ia pun terkejut dan berkata, "Wah, tentu saja saya menghargai kemurahan hati ini, tapi saya tidak mungkin menerimanya. Saya bahkan bukan kerabat Anda. Saya sudah punya mobil baru dan Anda mempunyai banyak kerabat yang menginginkan mobil Packard itu." "Kerabat!" seru wanita itu. "Ya, saya memang mempunyai kerabat-kerabat yang sedang menunggu sampai saya mati sehingga mereka bisa mengambil mobil itu, tapi mereka tidak akan memperolehnya." Ia berusaha untuk tidak menerima mobil itu, tapi ia tidak bisa melakukan itu tanpa menyakiti perasaan wanita itu. Wanita ini tinggal seorang diri di rumah besar dengan syalnya, barang antik Prancisnya, dan kenang-kenangannya. Dia merasa lapar akan sedikit rasa perhatian. Dia pernah muda dan cantik dan dikejar. Dia pernah membangun rumah yang hangat dengan cinta dan barang-barang koleksi dari seluruh Eropa untuk membuatnya indah. Kini, dalam kesepiannya yang terpencil karena usia tua, ia mendambakan sedikit kehangatan manusia, sedikit penghargaan murni, dan tak seorang pun memberinya. Dan saat dia mendapatkannya, itu terasa seperti mata air di padang pasir. Rasa terima kasihnya seolah tidak mampu cukup diekspresikannya dengan sesuatu pun, kecuali dengan hadiah Packardnya yang indah. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian kedua, bab ke-6, part keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.